Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Kata Hawa. Kali ini Kata Hawa akan membahas tentang kuliah versus kerja. Nah, mengapa Kata Hawa merasa penting untuk membahas tema ini? Karena tentunya banyak sekali perbedaan yang akan ditemui antara dunia kuliah dan dunia kerja. Untuk itu kali ini Kata Hawa akan membahas tentang perbedaan dunia kuliah dan dunia kerja bersama anak muda yang juga baru terjun ke dunia kerja. Jadi mungkin lebih terasa tuh peralihan dari dunia kerja bagaimana dan dunia kuliah sebelumnya seperti apa. Langsung saja kita sudah bersama Dila yang juga baru dilantik sebagai ASN. Assalamualaikum Dila, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Dwi, Alhamdulillah Dila sehat. Semoga Kak Dwi juga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Kak sehat Dil. Jadi kakak mau tanya-tanya nih, gimana pendapat Dila perbedaannya dunia kuliah dan dunia kerja? Apa sih yang terasa signifikan berbeda antara keduanya? Nah, kalau mau dibikin perbandingan, kondisi pasca kampus tentu saja banyak bedanya dengan kondisi ketika di kampus atau masa kuliah, Kak. Selain perbedaan di lingkungannya, untuk bidang ilmu yang kita dapat selama di kampus itu juga boleh jadi cuman sedikit untuk kita bawa ke dunia kerja, terutama di akademiknya ya. Bukan berarti menomorduakan akademik, tapi realnya emang yang banyak kepake itu soft skillnya. Soft skill ini ada banyak macamnya. Jadi selama di kampus jangan lupa untuk mengasah kemampuan kita, terutama dalam hal negosiasi, komunikasi, adaptasi, mengolah kemampuan berpikir cepat dan bertindak cepat. Iya betul banget, karena sejatinya kuliah itu kan sebenarnya adalah tempat kita membangun kemampuan kita dalam komunikasi, adaptasi tadi, dan bersosialisasi dengan orang-orang yang nantinya itu yang diperlukan untuk dunia kerja. Nah, sementara untuk akademik sendiri adalah penunjang, bukan juga satu-satunya yang menjadi hal terpenting dalam kebutuhan kita di dunia kerja. Oke. Apakah tempat kerja Dila sekarang itu selaras dengan background pendidikan Dila sebelumnya? Karena banyak juga kan yang bekerja itu lintas jurusan seperti itu. Pekerjaan yang sekarang kurang selaras, Dila rasa kurang selaras dengan background pendidikan selama kuliah. Jadi semuanya ini ngulang dari nol. Meskipun gak terlalu berat untuk pahamnya, karena pekerjaan ini kan pasti dilakukan berulang. Tapi lebih cocok masuk lab yang emang udah basicnya MIPA. Nah, untuk dunia kerja sekarang, apakah itu merupakan keinginan atau cita-cita Dila sebelumnya? Atau sebenarnya ada cita-cita lain selain pekerjaan sekarang? Kalau untuk cita-cita, kayaknya konsep cita-cita yang ada itu melenceng dari pemahamanku. Entahlah ya Kak, tiap tahun dan tiap berubah tingkat pendidikan, cita-cita itu ganti terus. Emang dulu bukan tipe yang apa-apa terlalu terarah sih, gak dikonsepin. Cita-cita lain itu ada, tapi qadarullah, Allah ngasihnya di sini. Dila yakin pasti ini yang terbaik. Iya ya, kalau dibilangin konsep cita-cita sebenarnya ya mungkin ada yang bertahan dari dulu sampai sekarang dan kesampaian gitu. Ada juga yang mungkin ada perubahan atau bertambahnya keinginan dan sebagainya. Karena kalau dilihat dulu, setiap ditanya kan anak-anak kecil biasanya mau jadi apa, ada yang mau jadi dokter, pilot dan sebagainya. Namun pada kenyataannya itu tergantung pada kesempatan, terus juga bagaimana pendidikan, lingkungan dan sebagainya. Dan yang jelas apapun yang kita jalani, kita miliki sekarang, yaitu tadi balik lagi ke takdir dari yang maha kuasa ya.
dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Terlepas itu dari cita-cita atau keinginan kita yang benar-benar kita inginkan, karena ya balik lagi, kadang yang kita anggap baik belum tentu baik, tapi apa yang sudah Allah berikan, yakinlah itu yang terbaik karena itu yang Allah inginkan. Oke. Nah, berangkat dari situ, Dil, ternyata banyak juga yang kita temui di lapangan bahwa ada ketidaksiapan seseorang untuk terjun ke dunia kerja. Jadi peralihan dari dunia kuliah mungkin yang sedikit bebas karena kita yang mengatur kehidupan kita, sedangkan di dunia kerja itu kan kita ada aturan-aturan yang harus kita lebih taati. Nah, menurut Dila, faktor apa sih yang benar-benar dibutuhkan ketika kita terjun ke dunia kerja, yang perlu kita persiapkan sedari kita di dunia pendidikan atau ketika kita di dunia kuliah? Nah, mau cerita dikit, karena kebetulan baru banget selesai wisuda kemarin tuh. Jadi apapun yang berpeluang ya aku ikutin, termasuk seleksi ASN ini. Entah bagaimana hasilnya nanti, yang penting usaha dulu kan. Ikutlah seleksi. Tapi yang paling diingat, sejak awal pun sudah diniatkan begini. Jika ini dapat membuatku bermanfaat bagi orang banyak, maka permudahkanlah jalannya. Jika pilihan ini dapat memudahkan urusan orang lain dan membantuku mendekatkan takwaku padamu, ya Allah, teguhkanlah setiap langkahku. Pokoknya niat dari awal itu harus lurus. Nah, untuk rekan-rekan ataupun adik-adik yang baru mau terjun ke dunia kerja, yang perlu disiapkan itu mental, terus skill yang gak ada diajarkan di bangku kuliah. Sama ini nih, yang paling penting, kita bisa dengan cepat mahamin karakter orang lain. Ini tuh penting banget karena kita bisa ngikutin arus selama di dunia kerja. Membaca suasana, tapi bukan berarti terbawa arus ya. Intinya harus pandai menempatkan diri di segala kondisi yang terjadi. Harus peka. Wah, Masya Allah Dila. Kata-kata Dila tadi itu benar-benar menjadi pengingat untuk kakak pribadi dan mungkin juga untuk teman-teman yang mendengar ya, bahwa yang paling utama adalah luruskan niat. Iya, kita niatkan apapun yang kita kerjakan itu memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan satu hal yang terpenting adalah dengan pekerjaan itu kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika Dila kuliah ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan non-akademik? Jika iya, apakah kegiatan-kegiatan itu dan organisasi itu berpengaruh terhadap dunia kerja? Selama kuliah kemarin, Dila ada ikut kegiatan non-akademik, organisasi di bidang keilmiahan fakultas salah satunya. Berperan dalam organisasi itu penting juga dalam kerja. Kita punya banyak pengalaman, kerja sama tim, dan belajar memahami karakter orang lain. Di organisasi kemarin juga ada dituntut untuk manajemen waktu, bagaimana mengatur skala prioritas, dan tanggung jawab terhadap tupoksi yang diberikan. Ini bisa jadi bekal untuk adik-adik atau rekan-rekan yang akan terjun ke dunia kerja. Iya betul, karena ternyata banyak juga yang beranggapan dengan kita ikut organisasi justru menghambat perkuliahan kita, dan kakak rasa itu suatu hal yang keliru ya, karena organisasi ini sebenarnya sebagai wadah kita untuk belajar bagaimana manajemen waktu tadi, terus belajar bekerja sama dengan adanya pimpinan, mungkin staff, dengan job desk tertentu. Dan ini sebenarnya menjadi bekal kita untuk terjun ke dunia kerja, karena hal-hal yang seperti ini yang nantinya akan kita lalui. Jika waktu bisa diulang, kembali ke dunia kuliah, apa hal yang ingin Dila rubah? Jika waktu bisa diulang ya, kayaknya nggak ada yang perlu diubah.
Bersyukur banget sama proses yang dilalui dan jalan yang pilih. Yang diubah paling kenapa dulu gak jadi lebih aktif, kenapa gak jalin relasi yang lebih banyak dari kemarin, atau kenapa gak nyoba kompetisi sebanyak mungkin dari sebelumnya. Setidaknya jalan yang diambil kemarin mengantarkan Dila ketemu orang-orang baik di sini. Jadi untuk semua proses yang Dila lalui, banyak banget sih yang perlu disyukuri. Iya, nah mungkin ini jadi masukan nih untuk rekan-rekan atau adik-adik yang masih di bangku kuliah untuk lebih mengoptimalkan waktunya, lebih memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga banyak bekal yang dipersiapkan untuk nantinya terjun ke dunia kerja. Banyak yang bilang bahwa dunia kerja itu jauh berbeda dengan dunia kuliah. Ketika kuliah mungkin kita lebih cenderung mobilitasnya lebih besar, terus juga kegiatan-kegiatannya juga lebih banyak dan beragam. Nah, sedangkan ketika kita kerja ya fokus dalam satu bidang. Nah, apa sih hal-hal atau sesuatu yang dirindukan ketika masih kuliah dulu dan itu tidak didapatkan di dunia kerja? Yang dikangenin di masa kuliah dulu orang-orangnya sih. Suasana dan lingkungannya. Ya, yang namanya fase pasti ada masanya sendiri. Setiap masa ada orangnya kan. Setiap orang ada masanya. Widih, ini nih yang keren. Setiap fase ada masanya, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Luar biasa. Oke, terima kasih Dila sudah mau sharing pengalamannya, bagaimana perbedaan dunia kuliah dan dunia kerja, dan memberikan pandangan bahwasanya kuliah itu bukan hanya sekedar mengajar akademik, tapi yang lebih penting adalah membangun jaringan, memperluas pergaulan, dan juga bagaimana kita beradaptasi dan sosialisasi, karena hal itulah yang diperlukan ketika kita terjun ke dunia kerja. Dan satu hal yang mungkin juga bisa kita ambil dari sini, bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita atau takdir yang kita dapati di kehidupan ini, percayalah itu yang terbaik, karena terkadang tadi cita-cita dan kenyataan mungkin saja berbeda, tapi selalu husnuzon kepada Allah bahwasanya yang ditakdirkan itu yang terbaik. Oke Dila, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya berbagi dengan kita. Iya, sama-sama Kak Dwi. Makasih juga ya udah ngajak ngobrol tentang ini. Semoga ada banyak hal baik yang bisa diambil. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.